Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube aku, Venita Mara. Sharing is caring. Kali ini aku bakal share tips promil setelah keguguran. Beberapa waktu lalu aku mengalami keguguran di saat usia kehamilan aku 12 minggu. Nah, setelah itu selang 3 bulan setelah proses kuretase, pada waktu itu aku mengalami keguguran dan dilanjutkan oleh dokter proses kuretase untuk pembersihan. Nah, setelah itu aku mulai lagi deh program hamil kembali. Nah, apa sih program hamilnya? Dan selang 3 bulan setelah kuret, alhamdulillah aku diberi kepercayaan lagi untuk hamil. Nah, apa aja sih ikhtiarnya? Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Nah, kali ini aku bakal share ke kalian tips promil setelah keguguran. Jadi beberapa waktu lalu aku habis mengalami proses keguguran yang dilanjutkan dengan proses kuretase sebagai upaya pembersihan rahim oleh dokterku. Nah, setelah itu aku tidak boleh hamil dulu selama 3 bulan untuk pemulihan kondisi rahim dan dilanjutkan program hamil kembali. Nah, di keguguran aku kemarin itu dikarenakan bleted ovum, teman-teman, dan harus kehamilanku itu berakhir pada usia kandungan 12 minggu. Kemudian aku melanjutkan dengan proses kuretase untuk pembersihannya. Setelah itu dokter bilang tuh nggak boleh hamil dulu selama 3 bulan, dan apabila mau berhubungan suami istri harus menggunakan pengaman karena harus nggak boleh hamil dulu, harus kosong dulu selama 3 bulan untuk pemulihan kondisi rahim pada waktu itu. Namun pada 3 bulan itu kita nggak cuman diem aja, teman-teman. Kita waktu 3 bulan itu bisa kita gunakan untuk mempersiapkan kehamilan selanjutnya supaya kehamilannya lebih sehat. Nah, dikarenakan di kehamilan aku yang sebelumnya karena bleted ovum dan banyak sekali kemungkinan di situ, bisa karena genetik, bisa juga karena infeksi bakteri atau virus, maka dokter menyarankan untuk melakukan tes lab seperti tes toksoplasmosis dan lain-lain. Nah, namun pada waktu itu aku belum sempat tes dan alhamdulillah sudah hamil kembali di kehamilanku yang kedua. Nah, apa aja sih ikhtiarnya? Yang pertama adalah jaga pola hidup sehat. Masih sama seperti tips promil yang pernah aku upload sebelumnya. Jadi tipsnya masih sama, yaitu menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu apa aja sih? Jadi juga yang pertama adalah istirahat yang teratur, jangan begadang. Jadi baik itu laki-laki maupun perempuan dalam program hamil harus bareng-bareng nih, nggak boleh cuman istrinya doang tapi suaminya nggak berusaha. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi apa aja sih yang termasuk pola hidup sehat itu juga istirahat itu harus teratur, tidak boleh begadang gitu. Kemudian juga makan makanan yang bergizi, makan harus teratur, makan makanan yang bergizi yang mengandung protein dan mineral dan vitamin yang lainnya. Kemudian juga jangan lupa olahraga. Kenapa olahraga? Udah pernah aku bahas juga, karena pada wanita tidak dianjurkan apabila mengalami overweight maupun underweight. Jadi harus berat badannya itu dalam range normal untuk keberhasilan program hamil. Jadi harus melakukan 3 pola hidup sehat tersebut. Nah, yang kedua adalah suplementasi. Nah, kenapa aku minum vitamin? Karena aku termasuk orang yang makannya itu susah, teman-teman. Makan makanan yang bergizi itu karena aku juga bekerja, aku jarang sekali memperhatikan asupan makan aku. Jadi karena aku nggak yakin semua yang aku makan ini memenuhi kebutuhan gizi aku, jadi aku tambah dengan suplementasi vitamin dan juga susu hamil, susu program hamil. Nah, banyak sekali di pasaran ya, contohnya kayak Prenagen Essensis kayak gitu. Dan untuk vitaminnya, waktu itu dokter meresepkan aku asam folat. Di sini aku minum asam folat dari Blackmores ini contohnya. Nah, aku udah habis 2 nih. Ya, ini cuman beda kemasan aja. Ini kemasan yang kemasan yang lama, ini kemasan yang baru. Nah,
teman-teman juga bisa konsumsi asam folat merek lain juga, masih banyak sekali di pasaran, contohnya Folafit, Avolat, kemudian Blackmores. Nah, itu nanti kalian bisa lihat perbedaannya apa sih. Perbedaannya adalah kadarnya, kadar dosis atau dosis jumlah miligram asam folatnya. Nah, untuk wanita, untuk keseharian sebenarnya kita itu hanya memerlukan 200 sampai 400 mikrogram asam folat. Namun pada wanita hamil atau program hamil bisa sampai 1000 mikrogram atau 1 miligram. Nah, nanti kalian bisa lihat kalau di produk Blackmores itu 500 mikrogram. Jadi aku kalau minum itu 2 karena maksimalnya kan 1000 mikrogram. Karena ketika suplemen itu dikonsumsi oleh tubuh kita, tidak semuanya bisa diserap oleh tubuh kita. Ada juga beberapa bagian yang jadi residu. Jadi aku lebihin ke 1000 mikrogram gitu, ke maksimalnya. Nah, kenapa asam folat? Karena asam folat itu dianjurkan sekali oleh dokter-dokter. Aku beberapa kali di beda-beda dokter semua menganjurkan untuk konsumsi asam folat 3 bulan sebelum perencanaan kehamilan, karena asam folat untuk kehamilan itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya untuk mencegah kecacatan janin dan juga untuk kesuburan wanita. Nah, untuk asam folat itu juga bisa dikonsumsi juga buat si suami ya, jadi bisa ikut minum juga gitu. Nah, kemarin juga ada yang tanya kalau Blackmores yang pregnancy gimana. Nah, untuk Blackmores pregnancy aku juga konsumsi teman-teman, cuman di sini aku lihat kadar asam folatnya cuma 200 mikrogram. Jadi menurut aku itu masih kurang ya, 200 mikrogram kalau untuk program hamil dan hamil, tapi ini masih banyak sekali tambahan vitamin yang lainnya yang sangat lengkap. Jadi misalkan boleh minum ini, kemudian kalau misal mau ditambah lagi asam folat saja juga boleh, asalkan nanti teman-teman bisa lanjutkan konsultasi dengan dokter teman-teman masing-masing. Nah, terus aku juga konsumsi madu teman-teman, madu kayak gini. Ini yang sebenarnya random sih, aku nggak selalu sama minum madunya karena memang pada dasarnya aku dari dulu rutin minum madu teman-teman. Nah, kalau yang pertama aku minum madu zuriat. Nah, di madu zuriat ini dia mengklaim mengandung madu, ekstrak zuriat, bee pollen, dan kurma ajwa. Nah, jadi teman-teman bisa coba juga, barangkali ada yang tertarik ya kayak gini. Cuman kardusnya aku udah nggak punya. Terus yang kedua aku beli lagi nih sama madu promil, isinya nggak jauh beda. Ada madu, buah zuriat, bee pollen, ya sama, dan dome fruit. Nah, ini teman-teman bisa cari di toko-toko herbal ya, biasanya dengan judul madu promil atau madu zuriat kayak gitu, atau madu hamil, banyak sekali macamnya. Nanti teman-teman bisa coba nih, kayak gini nih dalamnya teman-teman. Nah, kenapa aku pilih madu? Karena sebagai madu itu nggak ada, memang jarang sekali dokter menyarankan yang secara langsung menyarankan untuk minum madu. Namun kan nggak ada salahnya juga kalau kita konsumsi. Selain itu kan bisa untuk daya tahan tubuh, untuk energi karena manis ya. Terus habis itu juga di Al-Quran juga ada kalau madu itu juga sebagai obat berbagai macam penyakit. Jadi bagus juga teman-teman, kalau nggak sedang promil pun minum madu juga bagus seperti. Terus yang ketiga aku minum penambah darah. Nah, ini salah satu contohnya aja ya, di pasaran juga banyak sekali penambah darah seperti Sangobion, kemudian Sakatoni, Clifron, Beplek. Nah, itu banyak sekali, teman-teman juga bisa pilih juga di pasaran, di apotek-apotek sangat banyak sekali. Nah, kenapa penambah darah? Karena kebetulan tensi aku rendah teman-teman. Jadi waktu itu hamil pertama itu aku cek HB dan HB-nya itu sangat mepet. Nah, padahal HB itu sangat penting sekali untuk wanita hamil mempunyai HB atau kadar hemoglobin yang tinggi, karena fungsi hemoglobin adalah untuk mencukupi kadar oksigen di dalam darah kita. Jadi kalau misalkan
hamil, HB kita itu harus bagus dan tensi kita harus bagus juga, seperti itu. Jadi kita harus persiapkan sedini mungkin dengan suplementasi. Nah, selanjutnya aku juga minum vitamin E nih ya. Vitamin E-nya di sini aku pakai dari Nutriwell yang berisi vitamin E 400 IU water soluble. Nah, jadi di pasaran juga banyak sekali vitamin E dengan berbagai merek. Contohnya Natur E yang sering kita jumpai itu dia ada beberapa macam, ada yang 100 IU, ada juga yang 250 dan ada juga yang 300 IU, dan juga merek Evere dan masih banyak lagi. Nah, itu semua bisa kita konsumsi. Untuk dosisnya itu 100 sampai 400 IU untuk program hamil. Nah, itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kesuburan pada wanita. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui kapan masa subur kita. Nah, terhitung kalau misalkan setelah kuretase itu terhitung dari pertama kuret, itu bisa kita gunakan sebagai HPHT. Nah, kemudian kita lacak tuh kapan kita masa subur, kemudian kapan men selanjutnya, dan siklus men 3 bulan setelahnya itu bisa kita selama 3 bulan itu kita harus udah tahu tuh berapa siklus kita, kemudian durasi mensnya berapa, kemudian kapan masa suburnya. Nah, kemudian kita catat nih hari keberapa. Nanti di bulan ketiga setelah kita dibolehkan hamil ini kita udah tahu kira-kira tanggal berapa masa subur kita itu, karena pada saat masa subur itu wanita sangat berpeluang terjadi kehamilan. Jadi teman-teman harus mulai catat. Nah, terlepas dari itu semua, kita harus berdoa juga teman-teman. Kita minta keturunan anak yang soleh dan soleha, anak yang normal, sehat walafiat, anak yang baik dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, kayak gitu. Terus jangan lupa teman-teman, kita antara suami dan istri itu harus saling support, karena balik lagi yang namanya program hamil itu tidak dilakukan oleh istri saja maupun suami saja. Jadi kita harus berdua nih bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalkan salah satu saja, nanti juga hasilnya juga nggak maksimal. Nah, karena kan balik lagi ya, kita program hamil tidak hanya bagaimana kita bisa menghasilkan anak, tapi bagaimana kita bisa menghasilkan anak yang berkualitas, kayak gitu. Nah, terima kasih teman-teman udah tonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman yang lain supaya info ini bisa menjadi bermanfaat untuk sesama. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.